rasio dari varians rata-rata dibandingkan dengan pool varians. Nah, pengujian tersebut biasanya menggunakan rumus F atau rumus Fisher. Ini sesuai dengan namanya, nama penemu. Nah, ini rumusnya adalah N dikali standar deviasi kuadrat atau varians dibagi dengan pool variansnya. N adalah banyaknya observasi dalam sampel. Nah, ini adalah gambar dari distribusi F. Nah, jadi untuk menarik kesimpulannya berdasarkan tabel F atau rasio F, H0-nya benar, rasio F-nya akan mendekati nilai 1. Kalau H0-nya tidak benar atau tidak diterima, maka nilai N dari standar deviasi kuadrat atau varians akan relatif lebih besar daripada rata-rata varians atau full varians. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Di sini adalah batas. Contoh di sini ya, gambarnya menyatakan ada F 0,05 sama dengan 3,89. Di sini ada tertulisnya H0 ditolak, yaitu adalah mulai dari batas 3,89 ke arah kanan, itu adalah daerah penolakan H0. Ya, jadi kalau yang kemarin sempat saya jelaskan waktu hari Minggu, yang diarsir itu adalah daerah penolakan H0. Nah, kalau untuk F ini, ya, ini kan ada batasnya, ini disebut nilai kritis dari F. Lalu jika nilai yang kita tes nanti hasilnya lebih besar daripada nilai kritis, maka kesimpulannya adalah H0 ditolak. Oke, sekarang kita lihat. Ini ada dikatakan juga informasi berkaitan dengan analisis varians, yaitu ANOVA. Ya, disingkat ANOVA. Nah, ini contohnya populasinya 1, 2 sampai ke R. Lalu distribusi yang diasumsikan N-nya adalah jumlah populasi. Masing-masing populasi akan ada rata-rata dan juga variansnya. Lalu di sini adalah ada juga nilai observasi masing-masing. Nah, hipotesis nolnya adalah mu 1 sama dengan mu 2 sama dengan mu ke N. Dan hipotesis 1 atau tandingannya atau alternatifnya adalah yang tidak sama. Nah, di sini rumus dari F yaitu varians yang dijelaskan dengan varians yang dibandingkan dengan varian yang tidak dijelaskan. Oke, dan tabel ANOVA ini yang tertera di buku juga menjelaskan dari tabel umum ANOVA. Oke ya, kita akan coba lihat ke contoh soal. Ini seandainya di sini ada contoh sumber variasi di antara mesin-mesin dijelaskan di antara observasi di dalam sampel. Nah, di sini ada variansi sum of square SS, ya disingkat SS. Untuk masing-masing yang pertama ini 130, yang kedua 94. Yang ini di antara mesin-mesin dijelaskan di antara observasi 130 dan di dalam sampel 94.
Lalu masing-masing DF. Yang dimaksud dengan DF itu adalah derajat kebebasan. Lalu untuk variance atau mean sum of square disingkat MSS, didapatkan hasilnya yang di antara mesin dijelaskan di antara observasi adalah 65 dan di dalam sampelnya 7,83. Lalu rasio F-nya adalah perbandingan antara variance mean sum of square untuk di antara mesin dijelaskan di antara observasi dibandingkan dengan yang di dalam sampel. Maka diperoleh F-nya 8,3. Nah, dari 8,3 ini nanti akan dibandingkan dengan nilai probabilitas untuk F. Nah, di sini rasio F-nya bagian pembilang di baris pertama dan baris kedua penyebutnya rasio F. Di sini ada F 0,01 dapat 6,93 dan F 0,001 itu didapat 13. Maka nilai probabilitas untuk F 8,3 ini setara dengan 0,006. Dengan kata lain, probabilitas H0 diterima. Nah, kalau H0 diterima, berarti kesimpulannya ada perbedaan atau tidak ada perbedaan antar mesin. Ya, nggak ada bedanya, betul, alias sama, betul. Nah, kalau ini kasus sampel yang tidak sama banyaknya. Kalau tadi sampelnya sama. Kalau sekarang sampelnya agak lain. Ya. Nah, sekarang kalau analisisnya tadi kan satu varians. Kalau ini sekarang analisis variansnya dua faktor. Kalau tadi hanya ada mesin, gitu ya. Hanya ada mesin, lalu ada masing-masing sampel. Nah, kalau yang ini sekarang ditambahkan operatornya. Jadi artinya di sini mesin pertama dikerjakan oleh operator pertama. Nah, ini 53. Lalu misalnya mesin pertama dikerjakan oleh operator kedua 47. Mesin pertama dikerjakan oleh operator 3 46. Lalu mesin pertama dikerjakan oleh operator keempat 50. Mesin pertama dikerjakan oleh operator kelima 49. Dan seterusnya. Nah, jadi ini lebih kompleks. Kalau tadi kan tidak disebutkan siapa yang mengerjakan. Artinya entah siapa yang menjadi operatornya. Kalau yang di sini sudah lebih jelas bahwa mesin ada 3 mesin lalu dikerjakan oleh 5 operator. Nah, di sini tujuannya adalah untuk mengetahui perbedaan kinerja dari operator. Ya, jadi kalau awal tadi hanya mengetahui bahwa oh mesin 1, mesin 2, mesin 3 ada perbedaan atau tidak dalam hal kualitas. Kalau yang ini sudah lebih jelas lagi kalau ada operator.
ya, untuk yang mengerjakan di mesin tersebut. Jelas ya bedanya dengan analisis satu faktor. Oke. Oke, jangan pusing dulu dengan rumus. Kalau lihat rumusnya memang lebih rumit daripada yang sebelumnya ya. Oke, yuk kita lihat satu-satu. Nah, sekarang kita lihat di di tabel 8.9. Oke. Oke, dari 8.9 diaplikasikan dari tabel 8.8 ya. Nah, sekarang kita lihat dulu SSR atau jumlah kuadrat menurut baris. Nah, teman-teman coba lihat halaman 8.27. Oke, halaman 8.27. Oke, yuk kita lihat di sini. Di sini ada C ya, yaitu C di sini menyatakan jumlah dari sampel. Sampelnya tapi dari berdasarkan kolom. Ya, cari dulu SSR yaitu jumlah kuadrat menurut baris. Lalu juga menurut kolom. Nah, ini kita lihat. Ini di modul rumusnya terbalik ya. Rumusnya terbalik. Kalau kolom yang ini nih terbalik nih, teman-teman perhatikan. Ya. Yang namanya yang kolom ini seharusnya ada berapa kolom coba? Iya, kolomnya ada 5. Nah, ini kan harusnya yang di sini ini adalah yang R. Nah, yang ini yang C. Terbalik. Tuh. Ini harusnya 3. Yang ini harusnya 5. Ketuker. Ya. Oke. Nah, terus setelah itu satu-satu kita lihat. Kolom ya. Kolom yaitu 5 dikali 49 dikurangi 52, 49. 49-nya dari mana? 49 dari rata-rata tiap mesin. Dikurangi 52.
52 dikuadratkan ditambah